Hingga saat ini, mayoritas dari populasi di dunia bekerja di bidang pertanian, dan kebanyakan total produksi dari ekonomi dunia adalah dari bidang pertanian. Dan hal ini dibatasi oleh ukuran lahan yang tetap. Output total dari ekonomi tidak berubah banyak dari tahun ke tahun. Dunia adalah zero-sum game. Dalam dunia tersebut, satu-satunya cara untuk menjadi lebih baik adalah bila orang lain menjadi lebih buruk. Logikanya seperti ini. Jika kamu mengambil potongan kue yang lebih besar, maka orang lain akan mendapatkan yang lebih kecil, bukan? Jika kamu ingin lebih banyak makanan, maka membasmi, menjarah, dan mencuri adalah strategi yang bagus. Kerugian tetangga Anda adalah keuntungan bagi Anda. Inilah keadaan yang pernah terjadi selama ribuan tahun yang lalu. Masyarakat menyerang satu sama lain untuk mendapatkan lebih banyak makanan. Kesenjangan ekonomi sangatlah ekstrim. Beberapa orang memiliki semua makanan yang mereka inginkan, sementara yang lain harus hidup dengan sisa makanan. Lalu, revolusi industri terjadi dan semuanya pun berubah. Kita mengembangkan mesin, tanaman yang lebih baik, dan pupuk yang lebih baik. Hasil pertanian meroket, tapi kita tidak hanya memproduksi makanan yang lebih banyak, namun seluruh sektor industri melambung dalam hal produktivitas. Dari tahun 1700 sampai 1800, produksi besi di Britania meningkat 170 kali lipat, dan revolusi industri menyebabkan peningkatan ekonomi yang tak terbayangkan sebelumnya. Ini mengubah sifat dari masyarakat kita. Perkembangan ekonomi mengubah dunia dari zero-sum game menjadi positive-sum game. Kita telah menemukan cara untuk membuat makanan yang lebih besar, tapi tidak hanya makanan yang lebih besar, melainkan makanan yang tumbuh besar setiap tahunnya. Lebih banyak orang bisa mendapatkan lebih pada saat yang sama. Perkembangan ini sudah menyebar sampai sekarang ini. Antibiotik membunuh bakteri, pembangkit energi menyediakan energi, telepon seluler menghubungkan kita, pesawat terbang memungkinkan kita untuk bepergian dengan murah, dan kulkas menyimpan makanan. Perkembangan terus-menerus dalam segala faktor di ekonomi kelihatannya normal sekarang. Tapi perubahan dari tidak aktif menjadi pertumbuhan ekonomi adalah perubahan yang paling drastis dalam sejarah manusia. Bagaimana ini bisa terjadi? Inti dari transformasi ini adalah ide baru yang menjadi inovasi. Inovasi memiliki banyak definisi, tapi dalam konteks dalam podcast kali ini, yang kami maksud adalah solusi-solusi dari masalah-masalah saat ini yang lebih baik, dan solusi dari masalah-masalah yang tidak kita ketahui. Semakin kamu berinovasi, semakin kompleks dan semakin menarik masalah-masalah yang kamu temukan, sementara keinginan dan keperluan berkembang. Rata-rata, orang di negara Norwegia 250 tahun yang lalu mungkin menginginkan sepatu yang sangat bagus, dan 150 tahun lalu mungkin sebuah sepeda, 80 tahun lalu sebuah mobil, 30 tahun lalu tiket pesawat yang murah, dan seterusnya. Saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tidak berhenti di sana. Kita bisa melihat bagaimana kita bisa membuat hal menjadi lebih baik. Dunia positive sum yang baru ini telah ada selama 0,1% dari sejarah jumlah manusia, dan kita belum terbiasa dengannya. Dunia ini punya sebuah konsekuensi yang sulit dimengerti. Dalam sebuah dunia positive sum, bila semua orang di planet bumi makmur, ini akan menguntungkan diri sendiri. Ada argumen egois yang nyata untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Dalam dunia positive sum, semakin banyak orang yang makmur, semakin baik hidupmu sendiri. Ini dikarenakan oleh sifat dari inovasi. Inovasi adalah dasarnya didorong oleh penawaran dan permintaan. Penawaran bertambah bila semakin banyak orang punya kebebasan dan edukasi untuk berkontribusi. Mereka bisa menjadi penemu, periset, insinyur, atau pemikir yang punya ide baru. Permintaan ide bertambah ketika orang menjadi lebih kaya dan bisa membayar untuk solusi yang lebih baik. Mereka meningkatkan ukuran pasaran untuk inovasi. Inovasi mengikuti motivasi. Jadi, bila banyak orang menginginkan dan bisa membayar untuk sesuatu, para inovator akan mendapatkan perhatian dan energi. Membuat kehidupan orang lain menjadi lebih baik punya efek yang berlipat ganda. Ini meningkatkan permintaan untuk ide dan dalam waktu yang sama membuat ide lebih mudah untuk diproduksi. Mari kita ambil contoh yang menarik, seperti penyembuhan kanker. Bila ada 1 miliar orang di dunia ini mempunyai kekayaan untuk membayar penyembuhan kanker, inovasi akan mengikuti permintaan ini. Jadi, ratusan juta dolar telah diinvestasikan ke riset medis. Ini punya efek yang besar, tapi kita masih jauh dari menyembuhkan segala macam kanker. Sekedar informasi, saat ini, setiap 1 dari 6 orang di dunia mati karena kanker, dan kalian bisa menjadi salah satunya.
Sekarang bayangkan, bila ada permintaan lebih tinggi, bayangkan ada 1 miliar orang yang bisa membayar menyembuhkan kanker. Bayangkan sejauh mana obat akan berkembang bila kita menginvestasikan 7 kali lebih banyak untuk penyembuhan kanker. Selain itu, ada banyak sekali potensi manusia yang terbuang saat ini. Kerja dari seorang petani sederhana di negara berkembang tidaklah berguna bagimu. Tetapi, bila dia semakin makmur, contohnya, anaknya mungkin bisa pergi kuliah, mengembangkan barang-barang yang berguna untuk ayahnya, dan daripada mempunyai tempat-tempat inovasi di negara maju. Hasil riset dari umat manusia akan menjadi berkali-kali lipat dari yang sekarang. Mungkinkah kita akan menyembuhkan kanker bila itu kasusnya? Ya, mungkin saja. Bila kita menghabiskan waktu 7 kali lebih banyak untuk riset, punya 7 kali lebih banyak periset, dan mempunyai sebuah jaringan global riset medis, maka pasti akan lebih maju dari sekarang. Dan inilah poin dari argumennya. Semakin banyak orang yang menginginkan hal yang sama dengan yang kamu inginkan, semakin mungkin kamu mendapatkannya, bukan? Itulah artinya hidup di dunia positif sum. Kamu tidak akan mendapatkan lebih banyak pay bila tempat membuat pay-nya sederhana dan tetap sederhana, bukan? Melainkan, kamu akan mendapatkan lebih banyak pay bila tempat sederhana menjadi lebih kaya, berkontribusi ide, dan menumbuhkan pay secara global. Coba bayangkan, apakah kalian menyukai luar angkasa? Bayangkan bila ada miliaran orang di Afrika dan Asia. Bayangkan bila ada miliaran orang di Afrika dan Asia dengan program-program luar angkasanya dan permintaan untuk satelit dan markas di bulan dan kota-kota Mars. Apa kalian ingin tetap hidup? Beberapa miliar orang yang membayar untuk riset medis bisa menyelamatkan nyawamu. Bila orang-orang di seluruh dunia menjadi lebih kaya, kamu sendiri yang akan menjadi untungnya. Semakin cepat tercapainya dunia versi ini, semakin baik juga untukmu. Bekerja untuk dunia yang lebih baik adalah hal yang sangat baik untuk orang lain dan juga baik untukmu sendiri. Hey, jika kalian belajar hal baru dalam podcast ini, klik tombol suka, lalu share kepada teman-temanmu. Inilah beberapa podcast lainnya yang bagus untuk menambah pengetahuan baru. And have a nice day.